Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kadek Nita Karyawati. Di sini saya akan mereview kembali artikel yaitu mengenai biosensor kanker dan biosensor kecantikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai LKM7 dan LKM8. Nah, langsung saja LKM yang pertama yaitu LKM7 dengan judul Kemajuan Terbaru dalam Biosensor Elektrokimia berbasis nanomaterial untuk biomarker kanker. Nah, adapun aspek permasalahannya, jadi saat ini banyak penyakit yang diidap oleh manusia, yaitu salah satunya kanker. Nah, jadi artikel ini akan mengulas kemajuan terbaru dalam pengembangan biosensor elektrokimia berbasis material nano untuk biomarker kanker. Nah, karena konduktivitas listrik yang tinggi, afinitas yang tinggi terhadap biomolekul, dan rasio permukaan yang tinggi, nanomaterial ini termasuk nanomaterial logam yang telah digunakan untuk pembuatan biosensor elektrokimia. Nah, jadi studi terbaru menunjukkan bahwa menggunakan nanomaterial ini sangat bermanfaat dalam mempersiapkan biosensor berkinerja tinggi untuk mendeteksi biomarker kanker pada tingkat yang rendah. Nah, selanjutnya yaitu teori yang digunakan. Jadi teori yang digunakan dalam artikel ini yang pertama yaitu biosensor berbasis nanopartikel logam untuk biomarker kanker. Nah, jadi pada hal ini molekul yang digunakan yaitu molekul nanopartikel emas yang menunjukkan konduktivitas yang tinggi. Selanjutnya afinitas yang tinggi dan kompatibilitas untuk molekulnya. Nah, dengan demikian molekul nanopartikel emas ini merupakan partikel logam yang paling banyak digunakan untuk konstruksi biosensor elektrokimia. Nah, selanjutnya teori yang kedua yaitu biosensor berbasis karbon nanotube untuk penanda kanker. Nah, jadi karbon nanotube ini adalah molekul karbon dengan struktur berongga silinder yang berdiameter 0,5 sampai 50 nanometer dengan panjang biasanya yaitu beberapa mikrometer. Nah, selain itu, karbon nanotube ini digunakan dalam membangun perangkat nano termasuk yaitu biosensor. Nah, selanjutnya teori yang digunakan yaitu biosensor berbasis grafene untuk biomarker kanker. Nah, jadi grafene di sini adalah komponen struktural CNT di mana ini berupa lembaran grafene yang akan digulung menjadi silinder dengan diameter yang berukuran nanometer. Nah, grafene ini menunjukkan kekuatan mekanik yang baik, konduktivitas listrik yang tinggi, mirip dengan CNT. Oleh karena itu, grafene ini telah digunakan secara luas sebagai pengubah elektroda dan label pensinyalan dalam biosensor elektrokimia. Nah, itu untuk teori yang digunakan. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Jadi metode yang digunakan ini ada dua, yaitu metode voltmetri dan metode impedimetri. Di mana metode voltmetri ini merupakan metode analitik yang memanfaatkan potensial reaksi redoks yang terjadi pada spesies analitnya. Nah, metode yang kedua yaitu metode impedimetri ini merupakan metode yang dilakukan untuk membedakan penemuan biosensor serta untuk memeriksa respon katalis dari lektin enzim, asam nukleat, dan reseptor seluruh sel dan antibodinya. Nah, itu untuk metode yang digunakan. Jadi dua metode yang digunakan yaitu voltmetri dan impedimetri. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Jadi kita ketahui bahwa nanopartikel logam dan nanomaterial ini telah digunakan untuk menyiapkan biosensor elektrokimia untuk biomarker kanker. Nah, ini pokok bahasannya. Jadi nanomaterial ini digunakan untuk memodifikasi permukaan elektroda untuk meningkatkan luas permukaan yang efektif. Itu dari elektroda dan untuk mempercepat transfer elektronnya yang akan melintas. Nah, jadi di sini akan meningkatkan sinyal keluaran biosensor.
Sinyal elektrokimia dari biosensor ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan label pensinyalan yang terdiri dari bahan nano dan antibodi sekundernya. Nah, biosensor berbasis material nano ini berguna untuk mendeteksi biomarker kanker dalam rentang konsentrasi yang sangat rendah. Itu termasuk dalam ukuran pikogram per mililiternya. Nah, adapun kelemahan dari biosensor ini, apa sih kelemahannya? Jadi, kelemahannya memerlukan pengukuran multilangkah yang terdiri dari kompleksasi imun target yang akan diikuti dengan pengukuran elektrokimianya. Nah, oleh karena itu, tantangan dalam mengembangkan sensor biomarker kanker ini adalah untuk mengembangkan protokol untuk pengukuran satu langkahnya. Nah, itu untuk hasil dan pembahasannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dalam artikel ini, sebagian besar biosensor yang dibahas dalam artikel ini akan memungkinkan deteksi biomarker kanker yang sangat sensitif dan selektif karena penggunaan nanomaterial sebagai komponennya. Oleh karena itu, biosensor akan sangat berguna sebagai elemen kunci untuk pengembangan sistem diagnostik otomatis. Nah, itu untuk yang pertama yaitu LKM 1 mengenai kanker. Selanjutnya kita akan beranjak ke LKM 2, yaitu maksud saya LKM 8 dengan jurnal yang pertama dengan judul Penggunaan Nanoteknologi dalam Kosmetik. Nah, jadi adapun aspek permasalahannya, di sini aspek permasalahannya saat ini kosmetik dianggap sebagai bahan penting dalam hidup. Nah, jadi sudah banyak yang menggunakan kosmetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka tidak hanya menarik orang ke arahnya, tetapi juga memberikan efek fisiologisnya. Nah, dalam 2-4 dekade terakhir ini telah banyak orang mendapat pengakuan baik pada pria dan wanita. Jadi kosmetik yang paling populer pada saat ini yaitu bedak dan krim. Nah, adapun teori yang digunakan. Jadi teori yang digunakan yaitu partikel nano yang dibagi menjadi dua, yaitu nanosfer dan nanokapsul. Jadi pada artikel ini menggunakan partikel nano berupa nanosfer dan nanokapsul. Yang kedua, jenis nanocarrier yang digunakan untuk kosmetik. Itu untuk yang kedua. Adapun jenisnya yaitu ada liposom, niosom, dendrimers, SLN, nanopartikel emas, polimon yang berada di bawah kategori. Selanjutnya ada nanoemulsi. Nah, selanjutnya yaitu teori yang ketiga yaitu kelas utama nanokosmetik. Jadi kelas utama nanokosmetik ini yaitu tabir surya, pelembab, perawatan rambut, balsem bibir, perawatan kuku, dan pembersih kulit. Nah, itu untuk kelas utamanya. Selanjutnya metode yang digunakan. Jadi metode yang digunakan adalah metode preparasi teknologi nano, yaitu metode dengan tekanan tinggi homogenisasi. Jadi, pada metode ini, lipid diberi tekanan tinggi melalui tegangan tinggi yang nantinya akan menghasilkan partikel submikrometer atau di kisaran nanometer. Nah, jadi metode ini merupakan metode yang cocok digunakan untuk skala besar pada obat atau kosmetik konjugasi dengan lipid dan emulsi parenteral dan biasanya digunakan dalam solid lipid nanopartikel. Nah, itu untuk metodenya, jadi menggunakan metode preparasi teknologi nano. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasannya, jadi terdapat beberapa produk berbasis nanoteknologi dalam kosmetik yang dihasilkan, yaitu ada bibir Primodial Optimum. Itu jadi bibir Primodial Optimum ini produk yang memberikan vitamin E melalui teknologi
kapsul untuk mengurangi pendarahan dan bulu bibir karena garis-garis halus dan kerutannya. Nah, kegunaan dari produk ini adalah perawatan bibir. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, nanofilm kontur mata. Jadi berdasarkan teknologi nanokapsul ini juga memberikan kehalusan instan dan memberikan pancaran pada area mata, serta meredupkan tampilan lingkaran hitam pada mata. Nah, selanjutnya yaitu krim hidrasen. Ini merupakan nanokapsul vitamin E murni yang akan memberikan perlindungan antioksidan yang kuat. Selanjutnya, perawatan pengencang nanogold ini yaitu nanopartikel kecil dari emas murni yang terikat pada serat mikrosutra untuk mengencangkan untuk mengencangkan kulit. Sementara itu untuk memberikan anti penyembuhan inflamasi. Selanjutnya yaitu masker pemutih fosil ini yaitu produk yang terbuat dari nanokloid silver yang digunakan untuk menghilangkan kuman dari wajah. Selanjutnya yaitu Liftpak Nano. Ini merupakan program anti penuaan yang bernutrisi yang diformulasikan untuk menutrisi dan melindungi sel, jaringan, dan organ dalam tubuh. Selanjutnya yaitu Pure UV Base CPF 50. Ini berupa filter nano UV untuk ultra protection terhadap efek merusak dari sinar UV. Nah, selanjutnya adapun kesimpulannya pada artikel ini, jadi kosmetik sekarang ini menjadi bagian integral dari pengobatan estetika dan pertumbuhan kosmetik yang akan meningkat dari hari ke hari. Nah, kategori produk ini unik, memberikan pasien akses ke kosmetik yang akan mengandung bahan aktif yang bermanfaat yang dapat digunakan untuk mempercantik penampilan kulit. Nah, jadi kosmetik berbasis nanoteknologi ini harus dirancang dan dijual dengan cara yang sepenuhnya menghormati kesehatan konsumen dan lingkungannya. Nah, selanjutnya kita beranjak ke LKM 8 untuk jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Nanopartikel sebagai agen antimikroba, anti radang, dan remineralisasi dalam kosmetik perawatan mulut, ditinjau dari situasi di saat ini. Nah, adapun aspek permasalahan dalam artikel ini, jadi banyak penelitian yang telah menunjukkan penggunaan luas nanosistem medis di berbagai domain kedokteran gigi, seperti yaitu pencegahan, prognosis, perawatan, regenerasi jaringan, dan restorasi. Jadi, kemajuan nanosistem ini dalam pengobatan mulut untuk profilaksis individu sangat penting dalam memastikan simbiosis bakteri dan kesehatan mulut yang berkualitas tinggi. Nah, jadi nanomaterial ini dalam kosmetik mulut digunakan dalam pasta gigi dan obat kumur lainnya. Nah, adapun teori yang digunakan yaitu yang pertama nanomaterial, yang kedua sifat dan fitur struktural nanosistem, yang ketiga partikel nano sebagai agen anti mikroba dan anti radang pada produk perawatan mulut, dan yang terakhir yaitu nanopartikel sebagai agen remineralisasi. Nah, adapun metode yang digunakan dalam artikel ini, jadi metodenya yaitu proses remineralisasi. Jadi proses ini terjadi ketika pH asam ini pada metabolisme bakteri plak itu kembali naik. Jadi pada metode ini menggunakan saliva yang mengandung konsentrasi tinggi, ion kalsium dan fosfat yang berfungsi sebagai bahan baku untuk proses remineralisasinya. Jadi asam ini akan diproduksi oleh bakteri plak yang akan dinetralkan oleh saliva sehingga pH-nya akan meningkat dan mineralnya dapat kembali dan terjadilah proses remineralisasi. Nah, untuk hasil dan pembahasan dalam artikel ini, jadi perkembangan nanoteknologi telah membuka perspektif baru untuk inovasi dalam kosmetik oral yang secara bersamaan, yaitu menggunakan partikel yang sangat kecil dalam produknya. Jadi ini dapat meningkatkan perhatian pada keamanan manusia terhadap kesehatan. Nah, karena potensi modifikasi yang terkait dengan perilaku biokinetik
toksikologi efek dan ukuran sifat fisika maupun kimianya pada bahan ini, yaitu pada skala nanometrik. Nah, jadi paparan NP melalui penggunaan produk kosmetik ini dapat menimbulkan risiko konsekuensinya yang berbahaya dari nanopartikel ini. Nah, jadi perhatian khusus ini perlu ditingkatkan untuk mempertimbangkan keamanan jangka panjangnya. Jadi karena produk kosmetik ini dapat digunakan secara luas selama sebagian besar umur manusia dan kelompok populasi yang sensitif seperti anak-anak. Nah, adapun kesimpulan dalam artikel ini, jadi nanoteknologi ini telah membawa perubahan besar pada bidang kedokteran gigi preventif. Nah, di mana saat ini perkembangan tersebut ditemukan secara besar-besaran dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan profilaksi oral. Nah, jadi saat ini produk perawatan mulut seperti pasta gigi dan obat kumur ini mengandung NP dengan sifat antimikroba, antiinflamasi, dan remineralisasi. Baik, itu untuk LKM 3 mengenai kosmetik pada perawatan gigi atau mulut. Selanjutnya, baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai review artikel. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.